Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu lagi di pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ilmu kalam. Jadi langsung saja silakan disimak baik-baik penjelasan berikut ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas yang pertama adalah pengertian ilmu kalam dan yang kedua adalah sejarah lahirnya ilmu kalam. Jadi kita langsung saja masuk kepada pembahasan pengertian ilmu kalam. Secara bahasa, kalam berarti kata atau di antaranya adalah ilmu usuluddin, ilmu tauhid, teologi Islam, dan fiqhul akbar. Disebut dengan ilmu usuluddin karena membahas tentang pokok-pokok agama, terutama agama Islam. Sementara itu ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang di dalamnya dikaji tentang asma dan sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah, juga sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasulnya. Ilmu tauhid juga membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Sementara fiqhul akbar adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan. Kondisi seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu kalam sama dengan ilmu tauhid. Hanya saja, argumentasi ilmu kalam lebih dikonsentrasikan pada penguasaan logika. Oleh sebab itu, sebagai teolog membedakan antara ilmu kalam dan ilmu tauhid. Jadi ada perbedaannya. Sedangkan teolog dalam Islam itu disebut dengan mutakalimun. Jadi orang yang ahli dalam ilmu kalam disebut dengan mutakalimin, yaitu ahli debat yang pandai memakai kata. Selanjutnya, sumber kajian ilmu kalam. Apa saja sumber kajian ilmu kalam? Jadi ada 3 sumber kajian. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga adalah akal pemikiran manusia. Jadi Al-Quran dan Sunnah ini biasa kita sebut dengan wahyu. Sedangkan akal pemikiran manusia dalam mengenal Allah hanya mampu sampai pada batas mengetahui bahwa Allah Zat yang maha kuasa itu ada. Untuk mendalami lebih lanjut, manusia memerlukan wahyu. Sebab itulah Tuhan mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan apa dan bagaimana Allah itu melalui sifat-sifatnya dan hal-hal yang berhubungan dengan bukti kebenaran, keesaan, dan kekuasaannya. Para mutakalimin mempunyai ciri khusus dalam membahas teologi, yaitu menggunakan akal dalam membahas persoalan-persoalan Tuhan dan hal-hal yang berhubungan dengannya bersumber kepada wahyu. Nah, wahyu ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tujuan agar akal manusia dapat menangkap ajaran-ajaran dan petunjuk
yang terdapat dalam wahyu tersebut. Karena kalau akal tidak mendapat bimbingan dari kedua sumber tersebut, sangat mungkin akal akan memasuki perjalanan yang menyesatkan, terutama dalam memahami keesaan dan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu adalah sumber kajian daripada ilmu kalam. Selanjutnya adalah ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Jadi di sini adalah ruang lingkup. Yang pertama adalah hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang antara lain tentang takdir. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan Allah Rasulullah sebagai penyambung ataupun pembawa risalah kepada manusia, seperti malaikat, nabi, rasul, dan beberapa kitab suci. Yang ketiga adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan yang akan datang, seperti kebangkitan, siksa kubur, pertanyaan dalam kubur, surga, dan neraka. Itu adalah materi tentang ilmu kalam. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang sejarah lahirnya ilmu kalam. Di sini kita akan membahas ilmu kalam dari 5 masa. Jadi kita akan jelaskan akidah umat Islam dalam 5 masa. Pada masa pertama yaitu masa Nabi. Akidah masa Nabi Muhammad SAW bagaimana? Mari kita lihat. Akidah masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran. Jadi apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi dengan Nabi. Dengan petunjuk dari Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Para sahabat dilarang Rasulullah untuk memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan. Sehingga pada masa ini corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Para sahabat datang kepada Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang dibawa, tapi menanyakan persoalan yang belum difahami. Nah, setelah ini embrio perpecahan umat Islam itu mulai muncul ketika Nabi sudah wafat. Ketika Nabi baru wafat, mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi. Maka hingga akhirnya terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti kepemimpinan umat Islam. Lalu kita bahas akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah pengganti kepemimpinan umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq menghadapi masalah kemurtadan, nabi palsu, dan beberapa kaum yang tidak mau membayar zakat. Tapi pembahasan masalah akidah masih belum muncul pada masa ini juga. Selanjutnya pada masa Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar wafat, pembahasan masalah akidah juga belum muncul. Rumusan akidah masih sama dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Para sahabat dalam memahami ayat dengan makna apa adanya tanpa takwil, sehingga persoalan dalam masalah akidah hampir tidak ada. Nah, ketika masanya Utsman bin Affan, benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahannya, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administrasi pemerintahan yang dianggap cenderung nepotisme. Hingga pada puncaknya
Akidah pada masa Bani Umayyah. Perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam pada masa ini. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran mereka yang sebelumnya belum pernah disentuh. Pemeluk Islam berasal dari berbagai daerah yang membawa alam pikiran dan keyakinan sebelum mereka memeluk Islam, dan itulah menjadi faktor perkembangan pemikiran para umat Islam. Terus munculnya aliran Jabariyah yang dibawa oleh Jaham bin Abi Sufyan, dan munculnya aliran tandingan yaitu Qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad al-Jauhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Itulah akidah pada masa Bani Umayyah. Kita lanjut pada akidah masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunitas yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia menjadi faktor perkembangan pemikiran Islam. Corak pemikiran baru ini dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakalimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam kitab-kitab. Misalnya, Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wal Muta'alim dan Fiqhul Akbar. Begitu juga dengan karya Imam Syafi'i yang berjudul Al-Fiqhul Akbar untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Waqtiq, aliran Mu'tazilah menjadi aliran resmi, faham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah. Dan bagi para ulama yang tidak sepaham dengan aliran Mu'tazilah ini, maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara, terutama dalam masalah kemakhlukan Al-Quran. Nah, akibat tindakan Khalifah Al-Ma'mun ini muncul pemikiran garis tengah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang dikenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itulah akidah pada masa Bani Abbasiyah. Lalu kita lanjut pada pembahasan akidah setelah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Karena corak pemikiran yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil, nakli, dan pendekatan akal, menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Lalu pada permulaan abad ke-8 Hijriah muncul seseorang yang bernama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang membawa gerakan pemikiran Salafi, di mana gerakan ini tujuannya adalah untuk mengkritik pemahaman atau pemikiran daripada Asy'ariyah. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikiran Islam seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah akidah pada masa setelah Bani Abbasiyah. Setelah kita membahas perkembangan akidah pada 5 masa ini, kita fokus pada pembahasan peristiwa tahkim yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, tahkim peristiwa ini diawali antara pihak Ali dan Muawiyah, di mana ketika Ali bin Abi Thalib menerima estafet kepemimpinan, kondisi politik masih sangat tidak stabil karena peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan, di mana dari pihak Muawiyah yang merasa sebagai representasi dari keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Ali memprioritaskan
pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, sebenarnya pihak Ali bin Abi Thalib sudah memprioritaskannya dan bersungguh-sungguh untuk berupaya menyelesaikannya, namun belum berhasil. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib dan secara terang-terangan menolak kekhalifahannya. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur di Syam menyusun kekuatan untuk melawan Ali, dan pada akhirnya pecahlah pertempuran dua kekuatan ini yang disebut dengan perang Siffin yang terjadi pada bulan Safar 37 Hijriah. Dalam pertempuran Siffin ini atau perang Siffin ini sebenarnya dari pihak Muawiyah itu terdesak, namun mereka mengusulkan yang namanya tahkim atau arbitrase. Dari pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Dalam peristiwa ini Ali menerima tahkim, tetapi tanpa mereka ketahui bahwa ini hanyalah akal-akalan dari pihak Muawiyah untuk melengsarkan Ali dari jabatan khalifah dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pengganti. Nah, dari peristiwa tahkim ini banyak memunculkan berbagai aliran. Kalau dalam sejarahnya itu muncul 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini adalah pihak yang tidak menerima tahkim dan menganggap bahwa Ali dan Muawiyah telah melakukan kesalahan. Jadi mereka sebenarnya adalah berasal dari golongan Ali yang keluar dari barisan. Lalu munculnya aliran Syiah, di mana aliran ini tetap mendukung dan setia kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, golongan yang mendukung Muawiyah. Itu adalah peristiwa tahkim yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, sehingga banyak memunculkan aliran-aliran ilmu kalam. Mungkin pembahasan pada pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.